dan Dokter Insinyur Budi Sumanto dan dokter ya, beda dengan dokter ya, dokter. Dokter Insinyur Budi Sumanto dan saya juga ingin terima kasih kepada dosen pembimbing saya Insinyur Bapak Insinyur Karel Mandagi ya. Pak Ari sudah, Hari Mukti sudah, Hari Mukti sudah. Pengamat Pak. Opening statement mesti. Gak apa-apa. Opening statement. Udah lanjut. Ya baik, sebenarnya hal yang saya lakukan hari ini adalah perancangan masalah tentang area penerimaan barang dengan metode activity relationship chart pada proyek area sebenarnya. Masuk ke latar belakang, salah satu industri penerbangan adalah salah satu sektor yang terus berkembang pesat, terutama di Indonesia. Semakin meningkat permintaan terhadap layanan perawatan dan perbaikan pesawat, PT JWK Airways Tbk sebagai salah satu pemain utama dari industri ini memiliki tanggung jawab besar untuk kualitas dan efisiensi operasional. Proses penerimaan barang yang berperan vital dalam mendukung kegiatan perawatan dan perbaikan pesawat. Namun, seiring dengan peningkatan volume barang yang diterima, tantangan dalam pengelolaan area penerimaan barang semakin kompleks. Sering mengalami bottleneck pada proses pemeriksaan dokumen sampai pencatatan barang. Jarak tempuh dari area penerimaan sampai area penyimpanan yang jauh dan waktu tempuh yang lama bagi karyawan dalam melakukan aktivitas penerimaan yang masalah. Masuk ke rumusan masalah. Bagaimana pengaruh jarak tempuh yang jauh terhadap kinerja pekerja? Apakah dengan perancangan ulang tata letak area penerimaan barang dengan metode ARC dapat menghasilkan layout yang lebih efisien? Yang ketiga, berapakah efisien perubahan jarak antara tata letak usulan terhadap tata letak awal? Batasan penelitian saya adalah yang pertama, penelitian ini tidak menghitung biaya dalam upfront dalam bentuk penelitian hanya difokuskan pada area penerimaan barang PT JWK Airways Tbk. Penelitian ini akan menggunakan metode ARC sebagai pendekatan utama dalam perancangan ulang tata letak. Fokus penelitian ini akan mencakup analisis terhadap efisiensi, jarak tempuh dalam proses penerimaan barang. Iya betul. Tujuan penelitian ini yang pertama mengurangi jarak tempuh barang dan pekerjaan. Hasilnya beda ya. Yang kedua, mengembangkan perancangan ulang tata letak area penerimaan barang menggunakan metode ARC. Yang ketiga, mengukur jarak lintasan antara layout awal dengan layout usulan. Manfaat penelitian ini, peningkatan efisiensi ini diharapkan bermanfaat untuk mengurangi jarak tempuh, biaya operasional dan meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Bagi perusahaan yang kedua, bagi perusahaan dapat digunakan untuk merancang tata letak penerimaan barang yang lebih efektif yang dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dalam proses kerja. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perancangan tata letak dan manajemen industri. Sistematika penulisan yang saya buat adalah pendahuluan berisi jauh apa dan mengapa, bab 1 pendahuluan berisi jawaban dan apa dan mengapa perancangan ini perlu dilakukan. Landasan teori berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan sehingga dapat membantu dalam pemahaman konsep serta pengolahan data. Bab 3 metodologi penelitian menjelaskan langkah-langkah sistematis yang ditempuh untuk memecahkan masalah agar penelitian yang dilakukan lebih terarah. Bab 4 analisis perbandingan berisi pengumpulan data yang diperoleh melalui acara dengan karyawan di area penerimaan barang observasi secara langsung dan menjabarkan tentang pengumpulan data dan analisis. Yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran
berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dari bab-bab sebelumnya, yang juga berisi saran bagi penulis agar bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan karya ilmiah. Masuk ke landasan teori, definisi tata letak. Menurut Hayes dan Schneider, tata letak merupakan salah satu keputusan yang sangat mempengaruhi efisiensi perusahaan dan penerapan. Oleh karena itu, perencanaan tata letak tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi ini. Tata letak yang baik dalam menghitung aliran barang yang pada dirinya akan menjadi dasar bagi rancangan seluruh fasilitas bisnis perusahaan. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada penghematan biaya, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dengan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan barang antara berbagai perusahaan. Migrasi aja tuh. Area penunjuk barang adalah ruang yang berfungsi sebagai titik awal dalam proses Bikin dari nol. suatu organisasi. Seperti pabrik, gudang, atau fasilitas penyimpanan. Fungsi utama dari area ini meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan penyimpanan barang yang masuk. Dalam proses penerimaan, barang yang diterima akan diverifikasi sesuai dengan dokumen penerimaan seperti faktur atau surat edaran. Iya, masih. Ini adalah flowchart ada penerimaan barang. Yang pertama adalah pengadaan akan mendapatkan pemberitahuan dari supplier. Setelah itu pengadaan akan memberitahu kepada area penerimaan barang untuk mempersiapkan area penerimaan barang untuk mengosongkan sebelum barang datang. Setelah itu pendataan barang, penyusunan barang, setelah itu pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Jika tidak lulus dari pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang akan masuk ke zona karantina, yaitu zona karantina barang kimia dan zona karantina barang non kimia. Jika lolos, masuk ke pencatatan barang dan penempatan barang. Seliter tuh, seliter. Aktiviti restitusi Cukup lah untuk berapa jam? merupakan teknik yang sederhana dan Setengah hari. tentang fasilitas atau departemen berdasarkan derajat hubungan fasilitas. Peta hubungan aktivitas ini dinyatakan dalam penilaian kualitatif dan cenderung berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif. Nah, ini adalah simbol-simbol arti simbol-simbol dalam EFC. Yang pertama adalah H, artinya absolutely necessary, yaitu hubungan bersifat especially supported, yaitu hubungan bersifat sangat penting. I, important, yaitu hubungan bersifat penting. O, ordinary, yaitu bersifat biasa saja. U, undesirable, yaitu hubungan yang tidak diinginkan. X, hubungan yang sangat pakai ada yang berapa kali? Kalau ini juga tapi kali chart ini yang kadang disebut juga travel chart adalah sebuah teknik yang secara umum digunakan dalam perencanaan pabrik dan material yang dalam suatu proses produksi. Produksi chart menggunakan saat terjadi banyak pekerjaan material dalam suatu area. Pada dasarnya produksi chart adalah adaptasi dari gradient chart yang menyerupai pada semua peta perjalanan. Apakah yang terdapat pada produksi chart akan merupakan total berat beban yang dipindahkan volume atau kombinasi ketiga. Algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford ini bekerja dengan cara melakukan iterasi melalui semua sistem satu juga ada BPA. Memperbarui dan terpendek yang diketahui dari simpul awal ke simpul lain. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi pembaruan lebih senang yang ini atau hingga jumlah iterasi mencapai jumlah 10.000%.
Jadi Motor ada ya. yang paling dari saya. Yang pertama mulai yang kedua studi fakta, yaitu sebelum saya ke studi lapangan saya riset dulu seperti mencari jurnal, Budi siapa? artikel, Enggak, sama siapa? Pak Budi. setelah itu saya studi lapangan, melihat keadaan, mewawancarai pekerja dan mengukur area penerimaan barang. Setelah itu masuk ke identifikasi masalah. Bisa, Pak. Ya, pengumpulan data. Udah nggak ada. Pengumpulan data ini terhadap Udah macam mana sih? Udah. ujian kedua itu data primer. Iya. Dua saya penerimaan barang PTGM STBK. Yang kedua gambar layout awal alur kegiatan. Yang keempat pusat kegiatan. Data sekundernya itu profil perusahaan, itu organisasi, visi perusahaan. Sengaja saya foto biar terlihat pengelolaan data dan analisis. Masuk ke pengelolaan data dan analisis. Yang pertama menghitung jarak lintas pekerja dan lintas barang pada layout awal dan layout usulan. Yang kedua menghitung luas area penerimaan barang PTGM ROSYLBK. Yang keempat klasifikasi dengan metode ANC, FTC dan algoritma Bellman-Torres. Yang keempat menentukan perancangan tata letak, layout usulan, area penerimaan barang. Setelah itu membuat kesimpulan dan saran selesai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mungkin